membuatku tumbuh tinggi. Pediasure, Pediasure, yang kaya akan nutrisi. Pediasure, ku suka rasanya, enaknya, ku minum setiap hari. Dari dulu, kini nanti, hanya satu Pediasure. Paling suka. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Indri. Oke, terima kasih banyak Dokter Aryani. Kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya, karena udah banyak banget nih dok yang nanya. Saya akan langsung coba untuk bahas pertanyaan dari kolom chat ya dok ya. Ini ada Bunda Lolita Anggraini dari Bogor. Ini nanyanya ada 2 pertanyaan nih dok. Yang pertama, apakah kurangnya imunisasi dasar itu bisa berpengaruh atau meningkatkan resiko untuk anak terkena hepatitis akut? Lalu yang kedua, kalau soal makanan tadi gitu ya, apakah misalnya contoh makanan yang kurang matang, makan lalapan gitu ya, itu makanan siap saji itu harus dihindari supaya tidak meningkatkan resiko tadi. Silakan dok. Oke, jadi untuk yang pertama ya, imunisasi dasar itu sangat perlu. Karena imunisasi dasar artinya dia melindungi terhadap berbagai macam penyakit yang memang jumlahnya banyak di Indonesia. Jadi kenapa program pemerintah itu memilih penyakit-penyakit itu? Pasti kan ada alasannya ya. Di antaranya alasannya itu ya tadi, bahwa penyakit-penyakit tersebut itu mudah sekali mengenai anak-anak kita. Karena itu disiapkan vaksinnya gratis pula. Tapi selain itu ada juga vaksinasi-vaksinasi lain. Dan ada beberapa yang spesifik mencegah hepatitis akut. Misalnya imunisasi hepatitis B dan imunisasi hepatitis A. Imunisasi hepatitis B itu sudah didapat oleh anak kita sejak lahir. Jadi begitu lahir, baru hari pertama itu sudah divaksin hepatitis B dan selanjutnya sampai 5 kali, sampai umur 1,5 tahun ya. Tolong parents yang merasa imunisasi dasar itu selesai sampai campak 9 bulan, itu tidak benar ya. Ada lagi boosternya umur 1,5 tahun. Jadi nanti hepatitis B-nya dapat 1 kali waktu lahir dan 4 kali berikutnya bersama DPT. Untuk hepatitis A memang belum termasuk dalam program pemerintah. Tapi hepatitis A ini tersedia di Indonesia. Jadi boleh tanyakan ke tenaga kesehatan. Biasanya diberikan di usia 1 tahun dan kemudian yang kedua diberikan 6 bulan kemudian. Dua-duanya itu juga harus dilengkapi. Kalau diberikan vaksinasi hepatitis A dan B, maka bisa mencegah hepatitis akut akibat virus hepatitis A dan B. Karena hepatitis A dan B itu juga menyebabkan hepatitis akut. Nah, untuk hepatitis misterius ini memang belum, karena kita kan belum tahu penyebabnya apa ya, jadi vaksinasinya belum bisa dibuat. Mudah-mudahan nanti kalau sudah diketahui penyebabnya, bisa dibuatkan vaksinnya. Oke, masih dalam proses gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nih, untuk cara pengolahan makanan nih dok, kalau makan lalapan, makanan yang kurang matang, atau junk food, itu apakah harus dihindari untuk meningkatkan resiko tadi? Nah, untuk makanan-makanan yang junk food, itu sebetulnya penyebabnya, masalahnya bukan kebersihan ya. Biasanya justru mereka itu relatif bersih, karena ada standarnya ya. Tapi tentu makanan-makanan yang junk food itu bukan makanan yang sehat. Dalam arti dia tidak bisa memberikan efek atau manfaat yang baik seperti makanan segar atau whole food yang kita masak di rumah misalnya ya. Dan lalapan itu sebetulnya tidak salah. Boleh makan lalapan. Malah di satu sisi makan whole food itu artinya makanan segar sementah mungkin itu sebetulnya lebih sehat dibandingkan dengan makanan yang dimasak. Tapi tentu di sisi lain risiko untuk kuman lebih tinggi, sehingga kita boleh memasak makanan pastinya, tapi dengan cara-cara yang benar. Pemanasan yang tinggi dalam waktu singkat itu lebih baik dibandingkan dengan misalnya menggunakan slow cooker. Lama gitu ya, dalam waktu berjam-jam dihangatkan terus, itu lama-lama vitaminnya lebih habis dibandingkan dengan dimasak sekali panas dalam waktu yang cepat atau singkat. Nah, untuk lalap yang mentah boleh dicuci dengan sebersih-bersihnya, diberikan kepada anak boleh. Asalkan kita sudah yakin bahwa itu relatif bersih. Oke, baik. Wah, sudah lengkap sekali jawabannya ya. Berikutnya kita coba untuk live ya dok ya. Ini ada Bunda Herliana Purba yang sudah
bertanya dan klik tombol raise hand. Silakan, kita sudah klik tombol unmute-nya. Halo, Silakan. selamat pagi menjelang siang. Ada di kota mana, Bunda? Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Dari kota mana? dokter, terima kasih ya untuk materi yang sudah disampaikan, dok. Ada pertanyaan, saya rasa sih ini mungkin sering diabaikan, tapi pasti ada efeknya menurut saya ya. Jadi kan kalau anak sekolah itu, dok, biasanya kan suka sharing ya, dok, dengan teman-temannya. Nah, apakah penularan si hepatitis ini, karena kan kita nggak tahu juga kondisi anak yang sedang menderita hepatitis atau tidak. Apakah hepatitis ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh penularan dari maksudnya satu media makanan, misalnya si A makan bawa bekal nih dari rumah, terus si B gitu ya? nyobain dengan satu sendok yang sama. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, saya 2 pertanyaan ya, dok. Kalau misalnya di saat bayi dia tidak mendapatkan vaksinasi hepatitis, nah apakah pada saat nanti dia premarital check up itu boleh dilakukan vaksinasinya atau seperti apa ya, dok? Terima kasih. Makasih. Bunda di kota mana ya? Mohon maaf Mbak, saya di Medan. Makasih Mbak Natali. Oke, silakan kalau begitu. Terima kasih banyak. Silakan Dokter Aryani. Oke, terima kasih nih Bunda, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ini isu yang lagi hot juga nih. Anak-anak boleh tetap PTM atau tidak? Iya, betul. Nah, karena pas PTM mereka nanti pada sharing makanan gitu ya. Takutnya gitu ya, Dok. Gimana tuh? Penularan hepatitis itu ada beberapa jenis sesuai dengan jenis hepatitisnya. Jadi misalnya penularan hepatitis A itu tadi lewat jalur fekal oral, jadi dari makanan dan minuman yang terkontaminasi. Nah kalau yang seperti itu berarti bukan dari orang ke orang ya, tapi dari asupan makanannya. Maksudnya dalam hal PTM loh ya. Nah jadi pastikan untuk mencegahnya, pastikan anak kita membawa makanan yang bersih. Dan kita harap kalau sampai dia dibagi makanan di sekolah, ada sekolah-sekolah yang menyediakan makanan, mereka juga menyediakan makanan yang bersih dan matang, sehingga anak kita tidak tertular. Kalau sampai dia dibagi makanan sama temannya, kita harap makanan tersebut juga makanan yang dimasak dengan matang. Itu untuk hepatitis A. Nah, untuk penularan hepatitis B, diharapkan kita membuat atau menjelaskan kepada anak untuk tidak saling sharing peralatan makan. Dan mungkin tidak saling sharing makanan juga ya, karena kalau mereka sedang makan nih misalnya, si A menggunakan sendoknya dia sendiri, tapi kan makanannya itu sudah bekas sendoknya dia. Kemudian si B menggunakan sendoknya sendiri mengambil makanannya si A. Mereka tidak sharing peralatan makan sih, tapi kan otomatis ada kontak gitu ya. Iya, betul. Jadi meskipun kita ingin anak-anak kita itu sharing satu sama lain, kan kita pasti mendidik mereka untuk baik hati gitu ya. Tapi untuk sementara kita bilang sharingnya yang lain dulu. Jangan sharing peralatan makan, karena itu bisa berisiko gitu. Baik. Tingkat penularannya berarti dari situ juga ada ya, memungkinkan gitu ya, Dok ya? Iya, memungkinkan untuk penularan dari situ. Baik. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya apa ya? Vaksin hepatitis kalau misalnya saat bayi dilahirkan tidak mendapatkan itu, disusulkannya boleh kapan? Nah, disusulkannya secepatnya. Jadi misalnya nih, anak kita belum mendapatkan vaksin hepatitis B pada saat lahir, tolong jangan nunggu sampai premarital check up nanti. Langsung vaksin sekarang, besok besok hari Minggu, Senin. Langsung secepat mungkin kita berikan vaksinasi. Karena ingat, jangan menunggu ada paparan. Karena vaksin itu butuh waktu untuk bisa mencapai kadar yang melindungi tubuh. Jadi nggak bisa misalnya, contoh ya, ada anak campak main ke rumah, terus kita, aduh cepet-cepet vaksin campak hari ini. Nggak bisa melindungi untuk paparan hari ini. Karena paling cepat 2 minggu baru terbentuk kekebalannya. Dan kita tidak pernah tahu kapan anak kita akan terpapar. Karena itu berikan dia tadi ya peralatan perang yang lengkap, kasih peralatan perangnya, bawakan supaya nanti dia kapanpun terpapar dia tidak akan terkena. Ya, termasuk salah satunya adalah vaksinasi ya. Oke, berikutnya kita ke Palembang ya. Ini ada Bunda Ridho Nurul Fitri yang bertanya,
anaknya kan karena alergi nih dok. Apa yang harus dilakukan untuk membedakan hepatitis akut dengan alergi? Karena sama-sama muntah, diare, terus ada gejala demamnya gitu ya. Terus kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah anak yang mengalami masalah pada saluran pencernaan itu rentan terkena hepatitis akut juga? Silahkan. Oke, nah terima kasih. Jadi pertama untuk anak-anak yang alergi, kalau anak alergi itu biasanya tidak ada demam ya. Mungkin kalau ada demam dia ada infeksi sekunder. Karena kan namanya alergi itu juga biasanya terjadi peradangan ya, inflamasi dalam tubuh misalnya di saluran nafas, dan kalau sedang meradang maka mudah juga untuk terkena infeksi yang lain. Tapi alerginya sendiri itu basicnya biasanya bisa ada pilek-pilek, kulit merah-merah, kemudian gatal ya. Dan untuk alergi yang berat memang bisa sampai ada mual muntah, tapi tidak ada demam biasanya. Nah, untuk gejala-gejala yang meragukan, dan diare tadi ya, dikatakan ya, salah satunya misalnya alergi susu sapi itu juga bisa terjadi diare. Nah, kalau kita ragu, maka untuk sekarang karena kewaspadaan sedang kita tingkatkan, tolong bawa ke tenaga kesehatan terdekat supaya mereka bisa menentukan apakah ini gejala yang mencurigakan ke arah hepatitis akut misterius atau tidak mencurigakan. Ya, dan diberikan obat yang sesuai pastinya ya. Oke, berikutnya ini, apakah anak yang mengalami masalah pada saluran pencernaan itu selalu beresiko gitu, rentan terkena hepatitis akut? Nah, anak-anak yang mengalami masalah pencernaan itu memang lebih rentan mengalami penyakit apapun. Jadi bukan cuma hepatitis akut misterius ya, tapi saluran cerna itu sebetulnya pertahanan tubuh yang sangat penting. Dari seluruh tubuh kita, 60-70% dari sel-sel imun adanya di saluran cerna. Jadi kalau saluran cernanya error, benteng di saluran cernanya tidak kuat atau rapuh, maka sangat mungkin anak itu terkena penyakit apapun, bukan hanya hepatitis. Tapi hepatitis menjadi penting karena dia kan penularannya melalui makanan, bukan melalui udara ya. Barangkali kalau COVID-19 gitu ya, saluran cernanya sehat nggak sehat tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan penularan hepatitis ini, karena kalau masuk makanan dan minuman yang terkontaminasi, maka langsung deh begitu pertahanan saluran cernanya error, berarti saringannya menjadi terbuka. Kalau tadinya rapat-rapat gini harusnya ya seperti benteng, tapi kalau saluran cernanya kurang kuat, maka dia renggang-renggang, kuman gampang masuk, dan setelah masuk pun sistem imunnya lemes sehingga mudah terkena penyakit. Oke, jadi sistem imun dan pemberian nutrisi tadi juga berperan sangat penting gitu ya, untuk kita juga bisa mencegah penyakit apapun termasuk juga hepatitis akut misterius. Oke, berikutnya kita ke live dulu, ada Bunda Aliska Wulandari. Selamat siang. Dari kota mana nih Bunda? Selamat siang, dari Jambi. Oke, silakan dengan Dr. Aryani ya. Oke, izin dokter. Kita di keluarga kita ada yang pernah kena hepatitis, dan beliau juga tidak, ini almarhum kan, udah meninggal. Jujur kita dari keluarga khawatir gitu kan dengan adanya hepatitis akut gitu. Apakah hepatitis akut ini maksudnya untuk kita yang punya riwayat ya keluarga seperti itu bisa juga kena hepatitis akut. Setelah itu, apakah hepatitis akut ini hanya terinfeksi pada anak-anak? Bisa nggak sih orang tua itu sebagai pembawa gitu? Khawatirnya kita karena imunnya bagus gitu, tapi ada gitu loh, apa namanya ya, jadi pembawa ke anak gitu. Nah, itu bisa nggak sih dikenali tanda-tandanya gitu? Dan yang tadi dok, penekanannya apakah bisa gitu dari hepatitis A atau B gitu bisa menjadi hepatitis akut. Oke, baik dokter, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, jadi ada nggak sih riwayat keturunan gitu? Bisa nggak ya dok? Nah, jadi saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi kalau hepatitis A dan B dan C itu sebetulnya bisa menyebabkan hepatitis akut. Akut itu kalau kita bahas ya, ada akut, ada kronik. Yang namanya akut itu dia langsung kuning, mual, muntah hebat dalam waktu beberapa hari dan langsung butuh pertolongan, misalnya dirawat di rumah sakit ya. Kemudian fungsi hatinya juga jelek, SGT-SGPT langsung meningkat tinggi, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Nah,
Itu yang namanya hepatitis akut, dan itu biasanya disebabkan oleh virus hepatitis ini. Hepatitis A itu hanya akut, tapi untuk hepatitis B dan C bisa menyebabkan hepatitis kronik. Kronik itu artinya apa? Dia selentem aja, nggak pakai heboh-heboh. Pertama mungkin didahului akut, bisa kuning dulu, tapi kemudian pada saat selesai kuningnya, fase kuningnya, itu sembuhnya tidak sempurna. Artinya kumannya tidak pergi, dia tinggal di dalam hati ya, tetap ada di liver, kemudian dia terus saja menyebabkan peradangan kronik tadi, hepatitis kronik terus, dan setelah bertahun-tahun akhirnya si infeksi kronik ini akan bisa menyebabkan hati itu rusak semuanya, mengkerut, yang namanya sirosis hepatis, dan juga bisa menyebabkan tumor pada hati ya, namanya hepatoselular karsinoma. Jadi kalau bahayanya justru hepatitis B dan C itu dia menyebabkan kerusakan yang terus-menerus dalam jangka panjang, sehingga efeknya di kemudian hari mungkin seperti yang dialami oleh bapaknya atau orang tuanya tadi itu, anggota keluarganya ya. Baik. Nah, mengenai penularan berkaitan dengan itu, maka tergantung apakah di rumah itu yang lain punya infeksi yang sama atau tidak. Kalau dahulu itu orang yang bersangkutan menyebabkan infeksi juga kepada yang lain, maka yang lain juga punya risiko. Tapi kalau yang lain aman, maka seharusnya tidak ada risiko lagi sekarang, karena ini bukan faktor keturunan melainkan faktor penularan. Kalau penularnya sudah tidak ada, berarti kemungkinan untuk tertular juga tidak ada. Tapi pesan saya, tolong semuanya periksa juga hepatitis untuk memastikan bahwa aman. Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak. Ini ada Ayah Rio dari Jakarta yang bertanya, ada 2 pertanyaan lagi. Pertolongan pertamanya tuh mesti gimana ya, Dok? Kalau misalnya anak mengalami gejala mual, muntah, sama diare. Terus yang kedua, ini banyak juga yang menanyakan, masih tadi dijelaskan juga di slide sebetulnya, tapi boleh diulangin kembali. Apakah ada kaitannya antara hepatitis akut misterius dengan terinfeksi COVID-19 atau kaitannya dengan vaksin COVID-19 dan penyintas misalnya seperti itu ya, Dok ya? Silakan. Oke, yang pertama, kalau anak mengalami mual, muntah, diare, maka nomor 1, jangan sampai dehidrasi. Baik. Pastikan cairan pengganti bisa masuk, dan kalau bisa cairan rehidrasi oral ya, seperti Oralit atau beberapa yang sudah dalam kemasan dalam bentuk cair. Kemudian kalau diberi obat anti muntah kemudian gejalanya hilang, anak sudah baik-baik saja, boleh diobservasi dulu. Tapi kalau dalam 2-3 hari mulai muncul lagi atau tambah memburuk atau ada gejala lain misalnya kuning, maka dibawa ke tenaga kesehatan terdekat, fasilitas kesehatan. Kalau mengenai vaksin, saya bisa pastikan ya, kita tegaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19. Karena anak-anak yang terkena hepatitis akut misterius ini hampir sebagian besar belum divaksin karena usianya kan di bawah 5 tahun. Dan pada vaksin itu ada kuman-kuman yang semuanya sudah dinonaktifkan. Jadi tidak ada hubungannya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Berikutnya ada Bunda Cynthia Anesia yang secara live sudah bergabung dengan kita. Halo, selamat siang. Ada di kota mana nih, Bunda? Halo siang, Mbak, di Palembang. Palembang, oke, silakan yang Dokter Aryani ya. Ya, selamat siang Dokter Aryani. Izin tanya. Iya. Ini kan anak pertama saya itu kemarin udah dapat pas hepatitis A yang pertama udah vaksin. Nah, tapi udah kelewat. Itu kan ada batasnya kan untuk yang dosis yang kedua. Itu apa bisa disusulkan atau harus diulang dosisnya, Dok? Nah, udah lalu lewat berapa lama? Oh, udah lewat setahun kayaknya, Dok. Kemarin itu kelupaan gitu. Ya. Jadi pas udah ada isu lagi ini, jadi makanya kan baru ingat. Oh iya, kemarin lupa ya. Iya, makanya baru ingat gitu kan. Jadi takut juga kan gitu kan, karena kan kata dokter kan memang vaksin tidak menjamin 100%, tapi kan bisa mencegah, mengurangi resikonya. Nah, lalu juga selanjutnya kan ini kan ada isu baru nih, ada cacar monyet itu. Nah, itu ada hubungannya enggak, Dok? Apa beda gitu, apa sama? Karena kan kayaknya kok dari COVID, hepatitis kayak gitu lah. Nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis. Terus
gimana langkah pencegahan dari awal gitu? Pertama kan dari vaksin. Nah, apakah memang tadi kata dokter kebersihan, berarti memang kan anak saya memang belum sekolah, berarti diusahakan makan itu bawa dari rumah nih dok ya, nggak jajan nih, selain dijaga kebersihannya, nggak sharing. Dan terus saya tanya juga kalau nutrisinya yang kurang, misalnya yang nggak tercukupi, apakah resikonya lebih besar untuk terkena penyakit seperti hepatitis ini? Itu aja sih dok, terima kasih. Terima kasih banyak Bunda Cynthia. Oke, silakan. Nah, saya kasih tahu berita baiknya ya. Ya. Kita untuk hepatitis A sebetulnya vaksin keduanya itu antara 6 sampai 36 bulan sejak dosis yang pertama. Tapi tentu karena tadi itu kalau sudah kelamaan udah lupa. Jadi kami selalu encourage untuk orang tua 6 bulan, Bu. 6 bulan lagi vaksin yang kedua. Tapi sebetulnya boleh sampai 36 bulan ya. Jadi segera hari Senin bawa untuk vaksinasi sebelum lupa lagi. Nah, kemudian yang kedua tadi mengenai ini ya, mengenai penularan dan bagaimana anak-anak itu bisa terlindung. Nah, gini, kalau untuk penyakit secara umum nih, kalau tadi kan kita membicarakan pencegahan hepatitis secara spesifik, tapi sebetulnya yang paling penting dalam mencegah semua penyakit adalah imunitas. Ingat bahwa sistem imun anak itu harus baik, nutrisinya harus baik sehingga sistem imunnya baik. Kalau sistem imunnya baik, mau apapun penyebab penyakitnya, maka anak kita akan terlindung, betul nggak? Jadi kita nggak pilih-pilih, nanti kita konsentrasi mencegah hepatitis, muncul cacar monyet. Konsentrasi mencegah cacar monyet, muncul lain lagi, malah jadi bingung. Padahal semuanya itu pada akhirnya adalah bagaimana sistem imun kita bekerja saat si kuman apapun itu bertemu dengan sistem imun. Baik. Jadi pastikan sistem imun baik dengan nutrisinya harus baik. Baik, kalau begitu intinya di situ ya, nutrisi gizi seimbang, kemudian sistem imunnya kuat gitu ya, nanti penyakit-penyakit yang lainnya insya Allah akan tidak mengganggu si kecil. Oke, ini pertanyaan dari Bunda Putri Ayu di Cikarang, apakah kalau misalnya nih anaknya udah pernah terkena hepatitis akut misterius, terus sembuh gitu dok, apakah bisa terkena lagi? Gimana tuh dok? Sebetulnya selama faktor penyerangnya masih ada dan selama daya tahan tubuhnya lemah bisa saja. Memang kita belum mengenali nih hepatitis akut misteriusnya ini disebabkan oleh virus apa. Tapi umumnya kalau secara umum setiap kali terkena infeksi maka tubuh kita kan membuat daya tahan tubuh. Sehingga kita akan terlindung terhadap penyakit itu selama jangka waktu tertentu saja. Jadi nggak selama-lamanya. Kalau sudah beberapa bulan, maka imunitasnya, imunoglobulinnya habis. Nah, di situ kita menjadi rentan untuk kena lagi kalau memang mendapat kuman yang sama. Baik. Kalau begitu, terima kasih banyak. Berikutnya kita ke pertanyaan terakhir nih, ada Bunda Zuraida Ica yang sudah bergabung secara live ya. Halo, selamat siang. Dari kota mana nih, Bunda Zuraida Ica? Sudah saya coba untuk unmute. Halo, selamat siang. Dari Halo? Dari Jombang. Dari Jombang. Oke, agak terputus-putus. Siang. Ya. Selamat siang. Boleh pertanyaannya? Silakan. Halo, Bunda. Oke. Saya coba untuk unmute kembali ya. Silakan, halo. Ya. Silakan. Halo. Udah didengar, Mbak? Ya, sudah terdengar. Silakan. Jadi gini, mengenai sharing makanan tadi, bagaimana caranya menolak makanan atau alat makan dari teman orang tua kita agar tidak menyinggung orang tuanya. Terus yang kedua, bagaimana caranya membedakan gejala yang mengarah antara hepatitis akut dan tipes. Soalnya kan gejalanya mirip tuh, ada diare, demam, mual, muntah juga. Nah, soalnya gini dok, dulu adik saya ini pernah telat penanganan karena dia itu positif hepatitis. Cuman waktu keluar hasil labnya itu ternyata bukan hepatitis A, B, C atau D, tapi keluarnya hepatitis anemi. Dan itu sampai dia butuh bantuan 3 kantong darah. Apakah yang seperti itu bisa menjangkiti anak-anak juga, dok? Udah gitu aja, terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat siang. Oke. Dua pertanyaan yang penting ya. Yang pertama, bagaimana cara menolak? Susah ya, karena sebetulnya kita kan mengharapkan semua orang tua merasakan hal yang sama ya. Jadi harusnya nggak ada tersinggung ya, karena semua merasa seperti itu. Tapi ya sudahlah, ada memang beberapa yang mungkin kurang peka. Nah, kita bawakan anak-anak kita
peralatan makan kalau bisa yang spesifik. Misalnya ada gambar Winnie the Pooh atau gambar Mickey Mouse kesukaannya dia. Jadi kita bisa bilang, oh iya si adik ini soalnya kalau makan harus pakai sendok Mickey Mouse. Jadi makanya dia harus pakai ini. Terima kasih gitu ya. Jadi membuatnya itu lebih sopan dan pastikan anak membawa. Kalau nggak bawa ditawarin terus tetap nggak mau kan nggak enak juga ya. Iya, betul. Kemudian, Coba, ya. jadi lebih sopan gitu ya. Iya, Nah, iya. kedua mengenai tadi pembahasannya antara anemia, tipes gitu ya. Betul. Jadi gini, kalau tifus itu adalah infeksi yang menyerang saluran cerna, dalam hal ini usus biasanya. Jadi ususnya terganggu, kadang-kadang ini karena tifus juga lagi banyak sekali ya, bisa ada outbreak. Outbreak itu artinya peningkatan kasus juga ya. Jadi saat ini banyak sekali anak-anak dirawat dengan tifus dan perdarahan saluran cerna. Jadi buang air besarnya darah. Kenapa? Karena tifus itu membuat luka pada usus sehingga banyak menyebabkan hal-hal yang seperti itu. Nah, gejala awal memang mungkin sama, demam, mual, muntah, tapi demamnya tifus itu tinggi. Bisa sampai 39-40 derajat. Ya. Kemudian kebanyakan malam hari, anaknya menggigil pada malam hari dan siangnya agak adem. Itu tifus, jadi agak berbeda. Kemudian ada gejala sakit perut, tapi bisa ada diare atau justru buang air besarnya mampet. Jadi agak beda sedikit. Kalau hepatitis ini dia lebih cenderung banyak mual muntahnya, kemudian sakit perut. Tapi saya mengerti bahwa membedakannya kan susah ya. Jadi kalau memang ada kebingungan, gejala-gejala yang belum membaik, alangkah baiknya diperiksakan daripada kita nanti sotoy-sotoy ternyata kitanya terlewat, ada gejala-gejala yang terlewat oleh kita. Ada pemeriksaan gitu ya dok ya, untuk tahu lebih detail gitu. Kadang-kadang perlu pemeriksaan lab lebih lanjut, betul. Terutama kalau demamnya sudah berlangsung 3 hari, sebaiknya dilakukan evaluasi. Oke, nah baik Ayah Bunda, tadi kita sudah diingatkan juga bahwa sampai saat ini data dari Indonesia ada 7 anak yang meninggal dunia tadi ya dok ya, tapi juga perlu diingat bahwa tingkat kesembuhannya tadi mencapai 54%. Jadi kita berusaha untuk mencegah juga dengan menjaga higienitas saat makan dan kontak dengan orang lain, termasuk mengurangi mobilitas, menggunakan masker juga anak-anak ya, jaga jarak dan juga hindari keramaian. Dan kuncinya tadi adalah di sistem imun. Dan kaitannya erat sekali dengan pemenuhan nutrisi untuk si kecilnya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak ya Dr. Aryani sudah bergabung dengan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan ya dok. Selamat siang. Baik, terima kasih, pamit dulu. Ya, sampai ketemu lagi lain waktu. Oke, nah Ayah Bunda, sebelum kita lanjut lagi, gimana kalau ya kita akan sama-sama saksikan dulu tayangan TVC Abad Nutrition Pediasure berikut ini. Silakan. Banyak anak Indonesia suka Pediasure karena rasanya baru, rasa klasik milky yang enak, dukung pertumbuhan nyata Enak. bersama Pediasure. Iya, kita juga bertanya-tanya ya, kenapa sih kok harus mendukung gitu ya nutrisi si kecil gitu kan Ayah Bunda semuanya dengan Pediasure. Nah, ini kita mau kasih informasinya nih, bahwa memang keunggulannya itu banyak sekali. Yang pertama adalah mendukung pertumbuhan dengan hasil yang nyata. Kemudian juga memiliki nutrisi dan manfaat yang lengkap ya, untuk pertumbuhan fisik, imunitas, dan juga perkembangan otak dan juga kognitifnya. Kemudian yang ketiga, keunggulannya adalah rasanya enak dan banyak varian rasa. Yang keempat nih adalah merupakan merek internasional yang terpercaya selama 25 tahun dan merupakan produk impor berkualitas. Oke, nah tadi kan kita juga sudah diingatkan ya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Aryani, bahwa konsumsi nutrisi untuk imunitas optimal itu diperlukan nih Ayah Bunda semuanya untuk mendukung daya tahan anak dari virus hepatitis misterius. Nah, Pediasure dengan Triple Immune Blend itu mendukung memperkuat sistem imun dan juga pertumbuhannya. Apa aja kandungannya? Di antaranya adalah triple protein kompleks, kemudian juga ada simbiotik unik yaitu prebiotik dan juga probiotik, kemudian juga ada mikronutriennya, lengkap kan? Dan Pediasure formula baru ini juga dilengkapi
dengan arginin dan juga vitamin K2 loh, untuk mendukung pertumbuhan nyata dan juga baik bagi tulangnya. Nah, kita lihat nih slide-slide berikutnya. Coba, nah ini dia. Nih selain itu ya, Pediasure itu juga dilengkapi dengan AA, DHA, kemudian juga omega 3 dan 6, serta sumber kolin untuk dukung perkembangan kognitifnya. Jadi lengkap banget. Nah, slide berikutnya, coba kan kita lihat. Ya, slide berikutnya lagi. Nah, ini nih, Pediasure ini kini hadir dengan rasa baru, yaitu Classic Milky. Nah, dengan kandungan 0 gram sukrosa, tapi rasanya tetap enak gitu ya. Anda bisa mendapatkannya di Alfamart dan juga Alfamidi, serta toko susu terdekat. Ini disimak informasinya ya, ayah bunda semuanya, karena nanti akan ada kuis yang pertanyaannya akan datang dari informasi-informasi dari TVC tadi dan juga informasi yang saya berikan. Oke, terus nextnya, varian rasa Pediasure ini juga lengkap banget loh. Ada vanilla, ada madu, ada coklat, serta classic milky dalam berbagai ukuran yang sesuai dengan kebutuhan bunda semuanya. Rasa Pediasure sudah terbukti enak ya dan disukai oleh anak-anak Indonesia. Dan berikutnya lagi, nah ini dia slide berikutnya ya. Nah, kemudian Pediasure juga merupakan nutrisi yang terpercaya yang mendukung pertumbuhan nyata anak Indonesia selama 25 tahun. Wah, bayangin aja. Lama banget memang ya. Oke, nah slide berikutnya silakan. Iya, ini dia. Pediasure diproduksi di Singapura dengan ISO 22000 ya, berteknologi modern yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dan juga higienis untuk memenuhi nutrisi anak Indonesia. Berikutnya, dan kita akan lihat lagi ya nih ayah bunda bedanya Pediasure dan juga Pedia Complete tuh bedanya tuh apa. Jangan sampai salah ya, karena Pedia Complete itu adalah nutrisi padat kalori yang diresepkan oleh dokter untuk anak beresiko gizi kurang. Bukan untuk dikonsumsi secara rutin dengan bebas ya. Sedangkan untuk Pediasure itu bermanfaat untuk mendukung nutrisi harian yang bisa dikonsumsi setiap hari. Jika anak sudah tumbuh dengan baik, bisa lanjutkan nutrisinya dengan Pediasure. Nah, itu dia informasi-informasinya. Karena kita juga akan punya kuis nih ya bunda semuanya, yang berkaitan tadi ya dengan tayangan TVC dan juga informasi yang sudah kami bagikan. Nah, sekarang karena sudah dibagikan informasinya semua, pasti udah siap ya untuk menjawab kuisnya. Oke, apakah udah siap? Boleh dibuka dulu videonya, tapi di-mute aja audionya. Nanti silahkan langsung klik tombol raise hand untuk ikut menjawab kuis kita karena ada hadiah spesial buat ayah bunda semuanya. Oke, sebelumnya saya juga ingatkan untuk tidak kemana-mana, tetap stay sampai akhir acara karena kita akan punya hadiah-hadiah, termasuk juga door prize nanti untuk ayah bunda yang beruntung. Oke, sekarang saya akan bacakan dulu untuk kuisnya. Jadi kita akan punya 2 pertanyaan, clue-nya ya. Kemudian hadiahnya adalah 2 paket Grow Kit bagi pemenang kuisnya. Gampang banget pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah Pediasure dapat dikonsumsi secara rutin tanpa resep dokter? Ya, pilihannya A, iya dong, karena Pediasure adalah nutrisi harian dukung pertumbuhan nyata. Yang B, pilihannya nggak boleh, karena harus pakai resep dokter. Oke, aku ulang pertanyaannya biar jelas ya. Apakah Pediasure dapat dikonsumsi secara rutin tanpa resep dokter? Oke, kita akan langsung lihat aja siapa yang akan menjawab pertanyaan dengan betul. Udah banyak yang membuka videonya, udah angkat tangan juga. Aku sampai bingung ini harus memilih yang mana ini ya. Coba kita akan lihat dulu. Yang sudah siap, ada siapa ya yang sudah siap ya? Ini ada Bunda Menli. Halo, selamat siang. Ada di kota mana? Bunda Menli? Halo, halo. Ada di kota mana? Kota Bogor. Di Bogor, Bogor ya. Oke. Gimana Bogor? Apakah hujan, mendung atau cerah? Hujan dari subuh. Oke, dari subuh sama dong lagi. Oke, sekarang langsung aja. Jawabannya yang mana? A atau B? Jawabannya yang A, Kak. Yang A ya? Iya dong, karena Pediasure adalah nutrisi harian dukung pertumbuhan nyata. Jadi boleh ya. Terima kasih banyak dan jawabannya betul. Nanti kita kasih kumpulin lagi untuk kirim hadiahnya. Kalau yang nggak boleh, yang harus pakai resep dokter itu adalah yang Pedia Complete gitu ya. Tapi kalau Pediasure boleh banget dikonsumsi secara rutin. Oke, boleh dimatikan lagi audionya ya. Nah, untuk berikutnya, pertanyaan yang kedua kita akan lihat juga nih. Sebutkan, ini juga gampang banget tadi sudah saya sebutkan. Sebutkan rasa varian terbaru Pediasure dengan 0 gram sukrosa. Apakah A, susu klasik,
Apakah B, classic milky, atau C, coklat? Yang mana nih? Apakah sudah tahu jawabannya? Coba angkat tangan. Coba kita akan lihat ya. Ada ayah bunda siapa yang sudah siap? Halo Bunda Wiliana, apa kabar? Ada di kota mana nih? Ada di Kabupaten Bekasi. Oke, silakan langsung jawabannya. Yang mana? Susu Yang B. classic milky atau coklat? Yang mana? Yang B, classic milky. Classic milky ya, dengan 0 gram sukrosa. Oke, selamat untuk Anda. Jawabannya betul, dan nanti kita akan coba untuk konfirmasi. Jangan lupa untuk pemenang-pemenangnya menghubungi panitia nanti ya. Kita akan umumkan nomornya, menghubungi di mana. Kemudian kita akan langsung umumkan juga 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan e-voucher. Langsung saya sebutkan ya. Yang pertama adalah Bunda Herliana Purba di Medan, kemudian Ayah Prio di Jakarta, dan juga Bunda Zuraida Ica di Jombang. Selamat, dan jangan lupa untuk menghubungi panitia di nomor WA 0819 17 16 002. Ditunggu sampai dengan sore hari ini. Langsung kirimkan data dirinya, yaitu nama lengkap, kemudian juga jangan lupa alamat email, nomor handphonenya, jangan lupa juga ya. Oke, nah ayah bunda kita juga masih punya hadiah di belakang, tapi sebelumnya kita mau mengingatkan bahwa Pediasure itu punya teknologi untuk mengetahui status pertumbuhan, namanya adalah Growthpedia, untuk mengukur tinggi badan si kecil dengan 2 cara. Yang pertama adalah Growthpedia Growth Tracker yang ada di website, yaitu pediasure.co.id/growthpedia. Ini bisa mengetahui gimana status pertumbuhan si kecil, sambil kita juga bisa browsing-browsing ya, seputar tips nutrisi buat si kecil. Seperti apa? Mari kita saksikan video tutorialnya berikut ini. Silakan. Mam, sudah tahu belum cara pakai Grow Kit dari Pediasure? Gampang banget, pasang measuring kit sesuai dengan manual yang tersedia. Karena anakku perempuan, jadi aku pilih yang perempuan. Ukur pertumbuhan si kecil, pastikan anak berdiri tegak menempel pada dinding, kaki menempel pada dinding tanpa alas kaki ya. Gunakan alat bantu jika perlu. Wah, alhamdulillah tinggi Ayasha termasuk kategori hijau. Itu artinya termasuk normal. Rutin pantau tumbuh kembang anak bersama Pediasure. Iya, kemudian cara yang kedua nih, ada Fun Growth Chart yang ada di mall terkemuka. Jadi dari tanggal 23 Mei sampai 26 Juni itu ada pengukur tinggi badan digital, dan bagi ibu yang mengukur tinggi badan si kecil itu bisa langsung dapatkan voucher Alfamart sebesar Rp30.000. Tempatnya di depan Food Hall dan Dynamic Cafe Mall di Kelapa Gading 2 di lantai dasar. Terus Pediasure juga mengadakan event bertema Pediazone, yaitu ukur tinggimu ya. Yuk ukur tinggimu nih di Mall Kelapa Gading 3 di lantai dasar sampai dengan tanggal 29 Mei 2022. Nanti bunda-bunda bisa berkonsultasi dengan dokter gratis, terus ukur status pertumbuhan, dan bermain seru, serta coba Pediasure rasa terbaru dengan kandungan 0 gram sukrosa, tapi tetap enak ya, yaitu classic milky, dan beli Pediasure berhadiah eksklusif yang menarik. Oke, sebelum kita undi-undi hadiahnya, kita saksikan dulu deh tayangan TVC Abad Nutrition Pediasure berikut ini. Silakan. Banyak anak Indonesia suka Pediasure karena rasanya baru, rasa classic milky yang enak. Dukung pertumbuhan nyata Enak. bersama Pediasure. Iya, nah ya bunda, sekarang kita saatnya ya undi door prize-nya. Siapakah yang beruntung untuk mendapatkan hadiah utama hari ini yang akan dibagikan, yaitu 1 buah smartphone. Aduh, udah dapat info banyak, bisa berkonsultasi dengan dokter gratis, dan dapat hadiah lagi. Aduh, seru banget ya kumpul-kumpul kita hari ini. Langsung aja Mas Adi, kita akan undi-undi. Jadi nama yang tertera di sini adalah nama-nama dari ayah bunda yang ikut acara ini dari awal sampai dengan akhir ya. Kita akan undi. Siapa yang beruntung? Langsung Mas Adi, silahkan. Coba kan kita lihat, wish me luck, kata Bunda Zuraida. Mudah-mudahan beruntung. Iya, coba kan kita lihat ya, siapa yang beruntung, apakah ayah atau bunda. Ini dia, Bunda Ari Catur Ningrum. Selamat untuk Anda. Jangan lupa untuk konfirmasikan ke panitianya ke nomor WA 0819 17 16 002. Kirim nama sesuai dengan KTP, alamat email, dan juga nomor handphone. Kemudian ditunggu sampai dengan jam 3 sore hari ini. Jangan sampai hangus ya. Oke, baiklah ya Bunda semuanya. Nggak terasa sudah 1,5 jam kita sama-sama di ruang webinar hari ini. Terima kasih kepada Abad Nutrition Pediasure, dan juga terima kasih atas partisipasinya ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Saya pamit dulu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang semuanya. Bye-bye.